Bab 1701. Hari ini, mood aku buruk. Warrior yang sedikit bingung. Karena dia tidak menyangka orang di depannya akan berlutut dan memohon belas kasihan. Dalam sekejap, warrior yang menggerakkan tangannya sedikit, dan dalam sekejap, kepala pria yang berlutut itu pun terbang keluar. Mengampuni nyawanya. Dia warrior yang bukan orang baik. Ketika pria dan orang-orang di depannya membentuk kelompok untuk membunuhnya, pernahkah berpikir bahwa warrior yang juga orang licik? Selain itu, dia dapat menjamin bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan, orang ini pasti akan bersikap lain. Pembunuh harus memiliki kesadaran akan dibunuh. Setelah membunuh pria itu, warrior yang hendak pergi, dan pada saat ini, ruang yang tidak jauh tiba-tiba bergetar, dan segera, lebih dari selusin orang keluar dari ruang itu. Lebih dari selusin orang, kebanyakan alam sempurna, tapi ada juga alam reinkarnasi. Di antara selusin orang, seorang pria paruh baya berjubah mewah keluar. Dia mengeluarkan sebuah potret, melihat potret itu, dan kemudian melirik warrior yang. Segera, senyum muncul di wajahnya. Pria paruh baya itu menyimpan potret itu, dan kemudian tersenyum. Keluarga lu tidak berbohong, informasi ini benar. Hehe. Pada saat ini, seorang pria di sebelah pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Kakak Simon, kita sudah sepakat sebelumnya." Setelah menukar kepala warrior yang ini dengan harta, aku ingin satu keterampilan hitam alam alami. Dan aku juga ingin satu keterampilan hitam alam alami. Kata pria lain. Aku tidak ingin keterampilan hitam, aku ingin satu teknik. Aku ingin senjata hitam alam alami. Di lapangan, ketika semua orang menatap warrior yang, mata mereka berapi-api, seolah-olah orang di depan mereka bukan warrior yang, tetapi keterampilan hitam, teknik, senjata hitam alam alami. Pria bernama Simon tiba-tiba berkata, "Semuanya, aku Simon tidak akan mencuri harta. Setelah kita membunuh warrior yang ini, harta ada di tangan kita, mari kita bagikan, bagaimana?" Baik. Kerumunan mengangguk. Simon akan memulai ketika tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera berkata, "Siapa yang mau memimpin?" "Aku." Seorang pria berambut pendek keluar. Pria itu memegang parang berkepala hantu di tangannya. Dia menyeringai pada warrior yang, "Kepala kamu, aku menginginkannya." Setelah kata-kata itu terdengar, dia membanting kaki kanannya ke tanah, dan seluruh orang itu menembak ke arah warrior yang. Di kejauhan, warrior yang tidak bergerak. Pada saat ini, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di lapangan. Pria berambut pendek itu sangat cepat, dan dia datang ke warrior yang dalam sekejap mata. Namun, mata semua orang di lapangan tiba-tiba melebar, mata Simon dan yang lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Karena yang datang ke warrior yang adalah mayat tanpa kepala. Semua orang menoleh untuk melihat posisi di mana pria berambut pendek itu berdiri sebelumnya, di mana ada kepala, dan kepala itu berhenti di sana. Pada saat ini, Simon dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Ternyata saat pria berambut pendek itu baru saja menembak, kepalanya dipenggal oleh pedang warrior yang. Namun, karena pedang warrior yang terlalu cepat, pria berambut pendek itu tidak merasakannya sendiri. Oleh karena itu, adegan ini muncul. Pria itu maju, tetapi kepalanya hilang. Di lapangan, suasana tiba-tiba menjadi khusyuk. Tidak ada senyum di wajah Simon dan yang lainnya, hanya ada keseriusan, sangat serius. Pada saat ini, mereka tahu bahwa transaksi ini tampaknya tidak mudah dilakukan. Di kejauhan,
warrior yang berjalan menuju Simon dan yang lainnya dengan pedang di tangannya. Potensi tidak terlihat. Potensi sebenarnya tidak membutuhkan kekuatan eksternal untuk mendukungnya sama sekali. Beberapa orang, dia berdiri di sana, sudah setara dengan langit. Bagaikan orang yang berada di langit berbintang, ketika menghadapi alam semesta yang luas, dia menyadari betapa kecilnya dirinya. Inilah potensi alam semesta. Alam semesta potensi yang tidak terlihat. Dan sekarang, warrior yang memiliki momentumnya sendiri. Melihat warrior yang berjalan perlahan, wajah Simon masam, dan detik berikutnya, tatapan cemberut melintas di matanya. Dia hanya satu orang biarpun dia kuat, jangan takut, ayo maju bersama. Satu orang. Tidak diragukan lagi, kalimat ini membuat semua orang di lapangan percaya diri. Saat ini, semua orang bergegas menuju warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di antara kerumunan. Cahaya pedang berkedip, kepala jatuh. Sebelum 3 detik, hanya Simon yang tersisa di lapangan, dan orang-orang lainnya telah terpenggal kepala mereka saat ini. Amatir. Bagi warrior yang, orang-orang ini benar-benar amatir. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah alam sempurna, dan alam sempurna ini sangat tidak kokoh pondasinya, belum lagi alam reinkarnasi. Oleh karena itu, ketika bertarung, orang-orang ini bahkan tidak bisa menangkis pedang warrior yang. Di lapangan, tubuh Simon mulai bergetar. Pada saat ini, dia tahu mengapa keluarga yang membayar mahal untuk membunuh warrior yang. Karena warrior yang ini tidak mudah untuk dibunuh. Padahal, sebelum dia datang, dia sudah tahu bahwa warrior yang ini pasti tidak mudah dibunuh. Namun, tawaran keluarga yang terlalu menggiurkan. Dia tidak bisa menahan godaan, jadi dia datang mencari warrior yang. Namun, dia masih tidak sembrono, dia tidak datang sendiri, tetapi menemukan bantuan untuk menyerang bersama. Namun, ternyata dia masih ceroboh. Ketika dia melihat warrior yang membunuh semua orang di lapangan, dia tahu bahwa warrior yang termasuk jenis iblis jenius sejati, iblis jenius semacam ini, master alam alami juga akan gemetar di depannya. Ditipu oleh keluarga yang. Simon menarik napas dalam-dalam dan berkata, warrior yang, aku tahu aku akan mati, tapi. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di belakang Simon, dia tidak berbalik dan berjalan ke kejauhan. Saat warrior yang menghilang di ujung langit berbintang itu, kepala Simon tiba-tiba terlepas dari lehernya. Di lapangan, selusin kepala perlahan jatuh dari langit berbintang bersama dengan selusin mayat. Di langit berbintang, warrior yang tiba-tiba berhenti, dia menoleh untuk melihat ruang yang tidak jauh. Pada saat ini, ruang di tempat itu tiba-tiba bergetar, dan segera, seorang pria muda keluar darinya. Saudara warrior, jangan serang, aku tidak punya niat buruk, kata pemuda itu cepat. Warrior yang melirik pemuda itu dan berkata, siapa kamu? Pemuda itu melirik warrior yang dengan sorot ketakutan di matanya, dia baru saja melihat adegan pembunuhan warrior yang. Pemuda itu berpikir sejenak, lalu berkata, aku awalnya datang untuk membunuhmu. Tapi aku tidak punya ide ini lagi. Warrior yang berkata, lalu kamu mengikutiku. Pemuda itu berkata, aku tidak mengikuti kamu, tetapi kamu menemukan aku. Aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, pemuda itu tidak pergi, tetapi menatap warrior yang. Jika warrior yang tidak setuju dengan memunggungi warrior yang, itu pasti akan mencari kematian. Tentu saja, bahkan jika berhadapan,
dia tidak yakin bisa menangkis pedang warrior yang. Warrior yang menatap pemuda itu lama, lalu berkata, "Dari mana kalian tahu keberadaanku?" Mendengar itu, pemuda itu merasa lega, meski tidak mengenal warrior yang, tapi dilihat dari tembakan warrior yang barusan, jika dia ingin membunuh, dia pasti tidak akan berbicara omong kosong dengannya. Nyawa selamat. Pemuda itu tampak sedikit lebih santai, dan dia berkata, "Keluarga Lu, kami mendapat semua informasi tentangmu dari keluarga Lu." Keluarga Lu, salah satu dari 8 keluarga raksasa, kata warrior yang. Pemuda itu mengangguk, "Mereka menjual posisi keberadaanmu, dan harganya sedikit murah." Bukan hanya mereka, tetapi keluarga yang tampaknya juga menyediakan posisi keberadaanmu. Tidak hanya itu, tampaknya ada banyak kekuatan yang menyediakan posisi keberadaanmu. Keluarga Lu. Keluarga dari Hanolu. Hening. Sesaat, warrior yang tiba-tiba berjalan menuju kejauhan. "Mau kemana?" tanya pemuda itu tanpa sadar. Begitu dia membuka mulutnya, dia menyesalinya. Dia sungguh usil. Jika warrior yang kesal, kepalanya akan dipindahkan. "Pergi ke keluarga Lu, tanyakan apakah mereka tidak punya kerjaan." Suara warrior yang terdengar dan dia menghilang dari pandangan pria muda itu. Pemuda. Warrior yang tidak bercanda, dia benar-benar pergi ke keluarga Lu. Meskipun dia sudah memiliki keluarga yang sebagai musuh besar, dia seharusnya tidak memprovokasi keluarga Lu, tapi dia tidak berpikir begitu. Bagaimana situasinya saat ini? Karena galaksi Tianxuan, dia tidak punya jalan keluar sama sekali, dan dia tidak bisa seperti si pengembara, setelah membunuh orang, lalu pergi tanpa khawatir. Dia berbeda, dia punya kekhawatiran. Karena itu, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah melarikan diri, banyak orang akan menjadi semakin keterlaluan. Karena mereka pikir dia mudah diganggu, dan jika mereka dibiarkan beranggapan seperti ini, maka masalahnya akan benar-benar berlanjut selamanya. Jadi, dia ingin membunuh abis. Bunuh. Membunuh begitu banyak sehingga orang dunia tidak berani datang untuk mengganggunya, dan membunuh begitu banyak sehingga orang dunia takut padanya. Tidak gila, tidak bisa hidup. Dalam perjalanan ke keluarga Lu, warrior yang bertemu dengan banyak orang yang datang untuk membunuhnya lagi, tetapi baginya, orang-orang itu bukanlah ancaman baginya. Tak lama kemudian, warrior yang berhenti di sebuah langit berbintang, tidak jauh di depannya, seorang lelaki tua menghalangi jalannya. Master Alam Alami. Master Alam Alami telah muncul. Warrior yang tidak berbicara, begitu pula orang tua itu. Keduanya memandang sesaat. Detik berikutnya, wajah lelaki tua itu sangat berubah, sosoknya melintas, dan dia muncul 100 kaki jauhnya, dan setengah dari wajahnya hilang. Dan tepat pada saat dia berhenti, wajahnya berubah drastis lagi, kali ini separuh wajahnya menjadi pucat. Warrior yang muncul beberapa ratus meter di belakang lelaki tua itu pada waktu yang tidak diketahui, dia tidak berbicara, mengeluarkan 2 energi mutiara dan menelannya, lalu terus berjalan ke kejauhan. Di tempat yang sama, setelah lelaki tua itu berdiri di sana sebentar, tiba-tiba tubuhnya terpisah dari tengah. Sesaat kemudian, 5 organ dalam berceceran kemana-mana dengan darah. Galaksi Yankong, benua Yankong. Benua Yankong adalah dunia utama keluarga Lu dan markas besar keluarga Lu. Di sini, adalah pusat kekuatan keluarga Lu. Kota Yankong. Pada siang hari, seorang pria berbaju biru tiba-tiba muncul di luar kota Yankong. Pria berbaju biru itu adalah warrior yang.
Dan saat dia muncul di kota Yankong, 7 lelaki tua berdiri di depannya, semua alam alami. Rupanya, keluarga Lu telah mengetahui bahwa dia akan datang. Seorang lelaki tua pemimpin dari keluarga Lu memandang lama warrior Yang, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Warrior Yang, keluarga Lu kami tidak menyambutmu." Warrior yang berjalan menuju lelaki tua itu dan yang lainnya dengan pedangnya, "Keluarga Lu kalian menjual informasiku." Ya. Pria tua itu menatap langsung ke arah warrior yang tanpa rasa takut di matanya. "Bisakah kamu tidak menjualnya?" tanya warrior Yang. Orang tua itu berkata dengan dingin, "Tidak bisa." Warrior Yang, "Keluarga Lu kami bukan tempat bagimu untuk bersikap sombong. Beri kamu waktu 3 detik, segera menghilang di depanku, jika tidak, kamu akan menyesal datang ke sini." Bersikap sombong. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Hari ini, moodku sedang buruk dan ingin turun hujan. Menurutku kota Yankong ini bagus, mari turun hujan di sini." Suara itu terdengar, dia melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, peta pedang galaksi muncul di depannya. Dalam sekejap, pemandangan berubah, dan sekitarnya menjadi langit berbintang. Kemudian, hujan pedang yang lebat tiba-tiba turun dari langit berbintang yang jauh. Bersambung.